Halo, selamat malam, Mbak. Masih on-kah teman-teman di sana, di tempatnya masing-masing? Halo, cek suara saya. Oke, alhamdulillah ya, dengan segala perjuangan ini koneksinya susah sekali. Alhamdulillah ini bisa sedikit ya, dengan sisa waktu yang ada. Nggak apa ya, kita manfaatkan ya, walaupun tadi saya coba masuk sangat-sangat lama sekali. Ya udah, saya langsung saja karena waktunya juga mepet ya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Mohon maaf atas keterlambatan saya untuk hadir di kelas ini. Dan mohon maaf teman-teman sudah menunggu lama, ada yang ngantuk, ada yang mungkin nggak mood dan lain sebagainya ya, dengan berbagai macam kendala yang ada. Sekali lagi mohon maaf. Nah, sekarang pada malam hari ini pembahasan kita melanjutkan yang kemarin, yaitu membahas mengenai hakikat sosiologi ya. Saya next dulu. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah beberapa hal yang terkait di dalam hakikat sosiologi. Di sini yang nampak di slide kedua ini baru ada 3. Nah, yang pertama mari kita bahas, yaitu hakikat sebuah sosiologi itu merupakan sebuah ilmu sosial, bukan ilmu alam ataupun kerohanian ya. Saya tegaskan lagi, ilmu sosial, ilmu yang mempelajari lingkungan sekitar, ilmu yang mempelajari kemasyarakatan, bukan ilmu alam atau kerohanian. Walaupun nanti di dalam cakupan ilmu sosiologi ini atau ilmu sosial ini nanti mencakup beberapa ilmu ya. Jadi di dalamnya nanti juga membahas ilmu alam, keagamaan, tetapi pada dasarnya sosiologi ini membahas ilmu tentang kemasyarakatan. Oke, selanjutnya yang kedua, yaitu sosiologi bersifat kategoris, bukan normatif. Artinya, sosiologi membatasi pada peristiwa yang terjadi, bukan mengenai apa yang seharusnya terjadi ya. Ini dibatasi ya, pada peristiwa yang terjadi, bukan mengenai apa yang seharusnya terjadi ya. Jadi ilmu sosial ini kaitannya dengan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi di masyarakat. Seperti contohnya ada konflik, pertikaian, pertengkaran, dan lain sebagainya ya, yang sering ada di masyarakat. Kemudian bukan mengenai apa yang seharusnya terjadi ya, bukan istilahnya kita mendahului ya, menentukan dulu itu bukan. Ya, tetapi apa saja yang apa saja yang sudah terjadi. Nah, kemudian yang ketiga, sosiologi merupakan ilmu murni, bukan terapan. Adapun yang dimaksud pure science atau ilmu murni adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan membentuk dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara abstrak serta hanya untuk mempertinggi mutu ya. Itu kalau disebut ilmu murni. Artinya, sosiologi ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan sedalam-dalamnya tentang masyarakat, bukan untuk mempergunakan pengetahuan tersebut terhadap masyarakat ya. Jadi ini kembali lagi penekanannya adalah ilmu tentang kemasyarakatan. Saya next lagi. Oke, yang keempat,
Sosiologi adalah ilmu yang abstrak, bukan konkret. Artinya, yang diperlihatkan sosiologi adalah bentuk dan pola-pola peristiwa dalam masyarakat, di mana sosiologi ini bertujuan untuk mendapatkan pola-pola umum ya. Abstrak itu belum jelas ya, masih masih berupa perkiraan ya. Kalau konkret itu nyata, sudah ada, sudah jelas. Nah, sedangkan abstrak ini belum begitu jelas ya. Kemudian yang kelima, sosiologi meneliti dan mencari dasar yang menjadi prinsip atau hukum umum dari interaksi antar manusia. Nah, kemarin kita sudah mempelajari ya tentang cara melakukan sebuah penelitian itu bagaimana ya, minggu lalu ya. Kemudian yang keenam, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang empiris rasional. Dilihat dari metode yang digunakan. Rasional itu memakai akal pikiran kita dan menggunakan perhitungan yang kembali lagi yang ke atas tadi ya, secara konkret ya. Bukan secara konkret, melainkan abstrak. Selanjutnya yang ketujuh yaitu sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang umum, bukan khusus. Artinya, sosiologi mempelajari gejala umum dan selalu ada pada setiap interaksi antar manusia. Ini ya, kembali lagi, interaksi antar manusia. Nah, ini kan banyak ya, interaksi yang ada dalam ilmu sosiologi. Karena ilmu sosiologi itu ilmu yang membahas tentang kemasyarakatan. Nah, saya next lagi. Sekarang adalah metode-metode dalam sosiologi. Nah, metode ini adalah cara ya. Cara yang digunakan untuk mempelajari ilmu sosial atau ilmu yang membahas tentang kemasyarakatan. Nah, beberapa metode yang akan saya sampaikan ini memiliki ciri-ciri pokok, yaitu yang pertama, ada permasalahan yang dikaji atau diteliti. Ya, ciri pokok sebuah metode dalam sosiologi ini yang pertama adalah adanya permasalahan yang dikaji atau diteliti. Jadi ada masalah ya. Ilmu sosial itu ada masalah apa saja, kemudian dikaji dan diteliti. Kemudian yang kedua ada hipotesis. Hipotesis ini adalah dugaan sementara ya, perkiraan penyebab adanya permasalahan tadi itu apa. Nah, ini makanya kita harus menduga, kita harus menentukan hipotesisnya. Mungkin ada suatu kejadian yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Setelah ada permasalahan yang muncul, kita tengok lagi, kita pelajari lagi. Wah, ini kira-kira penyebabnya ini ada konflik di daerah A misalnya. Ini kira-kira penyebabnya apa? Oh, karena ini pertikaiannya itu antar kelompok, mungkin salah satu dari anggota kelompok masing-masing itu pernah bertikai ataupun mungkin pernah ada kasus. Makanya konflik ini awalnya dialami oleh satu orang dengan satu orang dalam kelompok atau masalah personal ya. Kemudian karena ini mereka konfliknya sudah istilahnya sudah sangat parah, akhirnya membawa konflik ini kepada kelompok-kelompok mereka masing-masing. Nah, jadi setelah kita teliti, kita runtut, oh awalnya ada konflik antar individu. Kemudian itu tadi kan kita meneliti ya. Kemudian terkumpullah sebuah namanya hipotesa atau dugaan sementara. Nah, ya itu ya. Kemudian yang ketiga, ada usulan mengenai cara kerja atau cara penyelesaian dari permasalahan dari hipotesis yang ada. Ya, jadi ketika
sudah kita ketahui permasalahan itu apa, kita teliti, kemudian kita tentukan hipotesisnya, dugaan sementaranya itu apa, penyebabnya, langsung kita membentuk atau kita menemukan bagaimana cara untuk penyelesaian dari permasalahan yang ada berdasarkan hipotesis yang sudah kita buat, yang seperti itu. Halo, bagaimana suara saya? Cek, cek, cek. Masih Riri, Mbak Galuh? Oke, alhamdulillah jelas ya. Saya next lagi. Nah, tadi kan metode-metodenya kan harus memiliki ciri ya. Sekarang yang kita bahas adalah dalam melakukan penelitian sosiologi, kita harus menggunakan dua metode ya. Dua metode, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif ya. Kita harus menggunakan dua metode. Metode itu apa? Metode itu adalah pengertiannya itu cara ya. Metode itu cara. Cara dalam melakukan penelitian di dalam ilmu sosiologi ini ada dua. Yang pertama yaitu metode kualitatif dan yang kedua adalah kuantitatif. Nah, perlu teman-teman semua garis bawahi. Yang pertama yang perlu kita bahas ya, kita harus tahu ya, kita harus paham perbedaan antara kualitatif dengan kuantitatif. Yang pertama, metode kualitatif ya. Di sini ditekankan bahwa mengutamakan cara kerja dengan menjabarkan data yang diperoleh. Ya, mengutamakan cara kerja dengan menjabarkan data yang diperoleh. Metode ini dipakai apabila data hasil penelitian tidak dapat diukur dengan angka atau dengan ukuran yang bersifat eksak. Istilah lain dalam penelitian kualitatif ini dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Contohnya, ya, sekali lagi ya, penekanan dari metode kualitatif ini adalah data hasil penelitian itu tidak dapat diukur dengan angka. Ya, contohnya di sini saya tuliskan yaitu penelitian tentang kehidupan, riwayat, perilaku seseorang, disami juga tentang peranan organisasi, pergerakan sosial atau hubungan timbal balik. Nah, sebagian datanya dapat dihitung sebagaimana data sensus, namun analisisnya bersifat kualitatifnya. Ini masih umum ya. Nah, sekarang saya contohkan yang realnya dari contoh kualitatif ya. Metode kualitatif tadi sekali lagi saya tekankan yaitu data hasil penelitian tidak dapat diukur dengan angka ataupun dengan ukuran lain yang bersifat eksak ya, tidak dengan menggunakan angka. Contohnya tadi di sini kan disebutkan tentang kehidupan ya ataupun tentang riwayat. Nah, contoh yang pertama saja yang saya ulas tentang kehidupan. Ya, kalau tidak salah, minggu lalu saya pernah bercerita mengenai seseorang ya. Saya dulu pernah mengikuti seminar, waktu itu seminarnya di Jogja, dan kebetulan waktu itu pembicara itu menjelaskan bagaimana dia itu mengetahui kebiasaan masyarakat atau suku pedalaman. Kalau tidak salah waktu itu dia meneliti di daerah pedalaman, kalau tidak salah di Papua ya, di mana dia meneliti ya dari mulai kehidupan sehari-harinya itu kehidupan hari-harian, kemudian
seksnya juga dipelajari, kemudian cara mencari makan juga dipelajari, bahkan tadi pembicara yang ada di seminar yang saya ikuti itu bahkan beliaunya menceritakan bahwa ada sampai seorang peneliti itu rela menikah dengan ketua suku atau ketua adat ya, untuk apa? Untuk mengetahui bagaimana ketua adat ini bisa memutuskan sesuatu terhadap masalah yang ada di masyarakat pedalaman ya. Itu sampai nikah. Karena apa? Karena memang dia benar-benar ingin tahu bagaimana riwayat kehidupan masyarakat suku pedalaman. Nah, waktu itu yang saya tangkap, yang saya pelajari adalah ketika beliaunya, seorang pembicara tadi menjelaskan bahwa di suku pedalaman itu sudah ditemukan yang namanya batik ya. Kita tahu ya, saya yakin teman-teman tahu. Kalau batik itu kan teman-teman semua tidak asing ya. Batik itu kan terkenalnya yaitu di kota Pekalongan ya. Pekalongan itu adalah salah satu tempat penghasil batik, mau printing, mau cap ataupun batik tulis dan lain sebagainya ya. Itu adalah penghasil terbesar, itu adalah di Pekalongan. Kalau mungkin teman-teman ada yang dari Pekalongan ya, mungkin ada yang dari Pekalongan pasti tahu, ataupun yang daerah sekitar Pekalongan. Nah, sekarang ini lambat laun ini batik itu bisa kita temukan di mana-mana. Contohnya di daerah saya ada yang namanya batik Jepara ya. Kemudian di daerah Kudus ada yang namanya batik Kudus. Di Papua pun ada yang namanya batik Papua. Nah, perbedaannya di mana? Nah, peneliti tadi dia sampai masuk ke pedalaman ingin mengetahui kira-kira membedakan batik Pekalongan ataupun Jepara ataupun batik-batik yang ada di Indonesia ini perbedaannya di mana sih? Akhirnya terbentuklah sebuah kesimpulan bahwa ketika batik Pekalongan tadi dia menggunakan ada printing, ada cap, ada tulis ya. Kalau printing itu menggunakan mesin, kalau cap itu menggunakan alat juga ya, sudah ada bentuknya, tinggal kayak stempel nempel-nempel aja di stempel dicetak gitu kan, langsung nanti polanya ada. Kalau yang tulis itu pakainya harus pakai tangan ya, canting pakai tangan kayak kita nulis. Nah, ternyata di Papua itu batiknya itu menggunakan motif-motif Papua. Contohnya kayak teman ya, mohon maaf ya tadi sinyalnya los lagi jadi berhenti. Tadi sampai mana ya? Oke. Oke. Tadi sampai mana ya? Oh iya, sampai batik di daerah Papua ya. Batik di daerah Papua itu motifnya itu adalah motif tengkorak. Kalau teman-teman tahu, tapi tengkoraknya bukan gambar tengkorak gitu ya, bukan. Kayak kalau gambar orang ya, kita kan pasti kasih badan, tangan atau apa gitu kan. Tapi kalau motif Papua itu kayak misal goresan-goresan
garis ya, menghubungkan garis-garis, kemudian menjadi sebuah runtutan tubuh. Dan juga di sana batik Papua itu menggunakan warna-warna yang terang, warna-warna yang ngejreng. Nah, itu adalah ciri khasnya seperti itu ya. Nah, itu contoh dari pembicara yang saya ikuti dulu ya seminarnya. Dan pembicara tadi kan juga menyinggung temannya yang juga melakukan penelitian mengenai seks ya, seks di di suku pedalaman. Nah, teman-teman ini tanya, nikah sama kepala sukunya. Iya, itu sampai terjadi, Mbak, sampai bertahun-tahun, tapi mereka tidak punya anak memang. Karena memang tujuannya adalah untuk mengetahui seks di orang-orang dalam itu bagaimana. Nah, itu intermezzo ya, itu iklan ya. Bukan pokok bahasan yang kita pelajari ya. Halo, cek cek cek. Bisa didengar suara saya? Halo, cek 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 suara saya. Nah, selanjutnya, kira-kira dari metode kualitatif ini sudah ada bayangan belum teman-teman? Dari apa yang saya sampaikan tadi. Halo, cek cek cek. Halo, 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 cek cek cek. Oke, alhamdulillah dengar ya. Nah, kira-kira dari yang saya jelaskan tadi bagaimana? Itu adalah contoh metode kualitatif yang menggunakan data ya, dan bukan angka ya. Sekali lagi, data dan bukan angka. Perlu teman-teman garis bawah ya untuk yang kualitatif. Nah, sekarang saya next lagi. Nah, yang kedua yaitu metode kuantitatif ya. Kalau tadi kualitatif itu tidak menggunakan perhitungan, hanya menggunakan data. Sekarang untuk yang kuantitatif adalah menggunakan perhitungan angka. Ya, metode ini digunakan dalam penelitian yang analisis datanya menggunakan keterangan berdasarkan angka-angka. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode ini adalah survei dan eksperimen. Gejala yang diteliti diukur dengan skala, indeks, tabel, atau formula-formula tertentu yang cenderung menggunakan uji statistik. Ya, jadi dalam metode kuantitatif ini adalah ya cenderung menggunakan uji statistik.
statistik ya. Jadi kebalikannya yang tadi. Contohnya begini, kalau metode kuantitatif itu. Kalau metode kuantitatif misalnya ingin mengukur hasil belajar siswa gitu kan. Ingin mengukur hasil belajar siswa. Misalnya, saya ingin mengukur hasil belajar atau hasil atau nilai teman-teman semua setelah mengikuti kelas saya, kelas sosiologi ya. Saya memberikan teman-teman soal yang perlu teman-teman kerjakan. Contohnya ada 50 soal. Nah, kemudian teman-teman kerjakan, kemudian saya tahu hasilnya. Oh, dari 50 soal yang saya berikan ke teman-teman, itu ada 10 anak yang menjawab 35 benar, 15 salah. Kemudian ada yang menjawab 25 benar, 25 salah. Ataupun ada yang menjawab 5 benar, semuanya salah, ataupun kebalikannya. Nah, nanti kita bisa kalkulasi. Oh, ternyata setelah saya rata-rata, itu hasil belajarnya teman-teman semua itu di bawah dari target yang saya inginkan. Contohnya, saya menginginkan teman-teman semua itu nilai paling terendah atau hasil belajar teman-teman itu paling rendah, nilainya adalah 60. Ternyata setelah saya berikan soal, teman-teman jawab, kok hasilnya kok dari soal yang saya berikan, 5 anak mencapai kompetensi, yaitu nilainya di atas 60. Sisa anak yang lainnya di kelas teman-teman semua itu nilainya 60 ke bawah. Nah, jadi saya bisa mengukur, oh ternyata pembelajaran yang saya lakukan di teman-teman, di kelasnya teman-teman semua itu tidak berhasil. Kenapa dikatakan tidak berhasil? Karena hanya 5 orang yang menjawab atau hanya 5 orang yang mendapatkan nilai di atas 60. Nah, jadi saya menggunakan hitung-hitungan angka pakai rata-rata tadi. Nah, itulah yang dinamakan penelitian kuantitatif. Nah, begitu. Halo, bagaimana? Bisa dipahami sampai sini? Mohon responnya. Halo, cek. Mohon responnya. Alhamdulillah bisa ya. Saya next ya. Saya harap ini bisa dipahami oleh teman-teman semua ya, pembelajaran kita malam hari ini ya. Nah, sekarang ya alhamdulillah ya. Ya kita memang belajarnya pelan-pelan, tidak bisa langsung kilat langsung paham ya, harus pelan-pelan ya. Karena yang pelan-pelan itu akan membuat kita lebih rileks, lebih enak. Oke, sekarang saya lanjutkan, yaitu berikut adalah ada 2 tabel ya. Ada dua tabel yang menjelaskan perbedaan antara metode kuantitatif dan kualitatif. Nah, sekarang coba ya, untuk yang kuantitatif, data bersifat numerik atau angka ya, kuantitatif bersifat angka. Kalau kualitatif, data bersifat verbal ya. Yang kedua, menggunakan variabel. Sedangkan untuk kualitatif tidak menggunakan variabel. Nanti ini pelan-pelan ya, teman-teman bisa memahami. Yang ketiga, instrumen penelitian adalah angket ya. Untuk yang ketiga, instrumen penelitian adalah peneliti
Diri ini banyak sekali, teman-teman nanti baca ya. Yang keempat ini ada sumber data disebut dengan responden untuk kuantitatif, dan untuk kualitatif sumber data disebut dengan informan ya. Kayak tadi kita membahas contoh yang kualitatif kan terjun ke terjun ke daerah terpencil tadi ya, ke permasalahan yang ada di masyarakat tadi ya. Nah, itu kan sumbernya adalah informan ya. Jadi kita itu sering mewawancarai, sering nanya ya, sering bertanya. Kemudian pertanyaan bersifat tertutup kalau kuantitatif. Maksudnya ini bagaimana? Pertanyaan bersifat tertutup ini seperti halnya ada soal, kemudian jawabannya itu dibatasi. Jadi ada A, B, C, D ya. Itu adalah jenis pertanyaan tertutup. Nah, sedangkan kalau untuk kualitatif pertanyaannya bersifat terbuka. Jadi misalnya uraian. Misalnya begini. Terangkan perasaan hati kalian ketika kalian menerima sebuah hadiah dari orang tua. Nah, itu jawabannya terbuka. Teman-teman bisa nulis terserah. Misalnya saya senang, tapi agak ada sedihnya. Soalnya hadiah yang saya harapkan tidak sesuai dengan keinginan saya, misalnya. Nah, itu yang dinamakan sebuah pertanyaan terbuka. Sedangkan pertanyaan tertutup itu ada jawabannya, ada A, B, C, D, E. Jadi jawaban kita itu sudah dibatasi, sudah ditutup. Hanya boleh memilih dari yang sudah disediakan. Nah, kemudian yang keenam, analisis data menggunakan metode statistik ya, atau angka. Jadi kayak tadi ada rata-rata, ada nilai tertinggi, nilai terendah, dan lain sebagainya ya, itu yang dimaksud tadi. Kemudian yang keenam di sini ada analisis data melalui identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi data ya. Yang ketujuh, menggunakan metode penelitian survei. Kemudian sebelahnya menggunakan metode partisipan observasi dan in-depth interview. Kemudian yang kedelapan, memerlukan responden yang banyak untuk memperkuat hipotesis. Selanjutnya, tidak memerlukan informan yang banyak dalam membuktikan hipotesis awal. Kalau untuk yang kualitatif. Selanjutnya yang kesembilan, tidak memerlukan waktu yang lama. Sedangkan untuk kualitatif ini memerlukan waktu yang relatif lama. Seperti yang saya contohkan tadi kan, ketika ingin mengetahui seks kepala suku tadi kan harus memang benar-benar menikah dalam waktu jangka yang lama ya, kalau kualitatif ya. Jadi penelitiannya ini cenderung lebih lama. Kalau kuantitatif ini tidak membutuhkan waktu yang lama. Oke, sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Halo teman-teman, masih on kah? Atau sudah pada capek, sudah pada tidur? Halo, cek, cek, cek. Iya, masih on ya. Oke, saya lanjutkan lagi ya kalau masih on. Saya kira teman-teman kan tadi nunggu sayanya kan udah lama. Mungkin capek sambil tertidur ataupun malah sudah tidur ya dari tadi. Oke, tadi setelah ada kualitatif dan kuantitatif, sekarang ada beberapa metode yang sering digunakan di dalam ilmu sosiologi untuk menelaah masyarakat didasarkan pada jenisnya. Metode-metode tersebut diantaranya ini ada induktif, ada deduktif, ada fungsionalisme, ada empiris, dan ada rasionalistis ya. Nah, ini dalam
ilmu sosiologi setelah tadi ya, kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, metode induktif adalah metode yang mempelajari suatu gejala khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku umum dalam lapangan yang lebih luas. Induktif ya, dari kata in, lawannya nanti deduktif ya. Kalau induktif ini mempelajari gejala khusus ya, seperti hanya eksternal dan internal. Kalau eksternal berarti luar, kalau internal berarti dalam ya. Jadi induktif ini metode yang mempelajari suatu gejala khusus yang di dalam. Sedangkan yang kedua, metode deduktif adalah metode yang menggunakan proses yang berkebalikan dengan metode induktifnya. Ini kebalikannya ya, yaitu dimulai dengan kaidah-kaidah yang dianggap berlaku umum untuk kemudian dipelajari dalam keadaan yang bersifat khusus ya. Kalau deduktif ini masih umum, masih luas. Kalau induktif ini khusus atau yang intern atau di dalamnya ya. Saya next lagi. Yang ketiga, metode fungsionalisme. Metode ini adalah metode yang bertujuan untuk meneliti fungsi lembaga kemasyarakatan dan struktur sosial dalam masyarakat. Metode ini memiliki gagasan pokok bahwa unsur-unsur yang membentuk masyarakat mempunyai hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan masing-masing mempunyai fungsi tersendiri dalam masyarakat. Jadi, metode fungsionalisme ini memiliki tujuan hanya meneliti fungsi lembaga. Langsung tak deh.